kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, pada episode kali ini redaksi ingin menyapa narasumber mengapa terkait dengan permasalahan gigitan rabies atau korban-korban gigitan rabies. Nah, kita ketahui bahwa angka gigitan di Bali relatif cukup tinggi untuk data terakhir ini, bahkan untuk sampai tingkat nasional. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana dulu perkaranya, kemudian apa yang langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh dinas terkait mengenai penanganan virus rabies ini. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On. Om Swastiastu Pak Kadis. Om Swastiastu, nggih, penapi kabar, gadre, Sehat, Ici nggih? sehat, Mas Tunggara sehat. Terus semua loh, di tengah-tengah kesibukan dari kemarin saya kejar nih Pak. Kebetulan kemarin acaranya padat sekali. Ya, kebetulan juga ada Pak Wamen datang. Pak Wamen datang ke Bali juga membawa oleh-oleh untuk masyarakat Bali. Ya, oleh-oleh banyak sekali oleh-oleh yang dibawa untuk kita. Nah, Ya. Pak Kadis, di tengah-tengah kesibukan ini kan kita mau mencoba minta klarifikasi, penjelasan, termasuk juga mungkin himbauan dari Ya. Pak Kadis. Saudara, saya sudah bersama dengan Pak Kadis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Ya. Pak Iwayan Sunada, betul. Nah, Pak Kadis, ini kan kita ini sedang dalam kondisi pemberitaan. Ya, viral banget. Banyaknya kasus terkait dengan gigitan anjing atau boleh dikatakan dengan virus rabies. Ya. Yang kalau kita data terakhir melihat ini ada peningkatan untuk Ya, Bali betul. dalam waktu dekat ini. Betul. Persisnya seperti apa sih kalau kita bicara dengan data peningkatan kasus gigitan rabies ya atau anjing rabies ini? Gimana Pak Ya, Kadis? terima kasih. Perlu kami sampaikan ya, kalau dibilang peningkatan sih enggak. Kalau kita lihat tren data dari tahun 2022 dengan tahun 2023 jauh menurun datanya kalau kita bicara data. Nah, memang dari Januari sampai bulan Juli sekarang ini 2023 ada sekitar 19.000 gigitan. Ini gigitan loh. Gigitan ya? Gigitan. Ada 19.000 gigitan. Jalan yuk. Ya, sambil gigitan. Jadi 19 19.000 gigitan. gigitan. Ya, jadi dari 19.000 gigitan itu setelah kita cek ada 300 yang terinfeksi rabies. 300 Yang kasus adalah hewan. ya hewannya ada 300 kasus ya, yang terinfeksi rabies gitu. 300 cukup tinggi itu. Tetapi kalau kita lihat data yang kemarin itu 690. Kita oke lah yang tahun kita kejar sekarang tahun 2023 untuk bagaimana caranya supaya jumlah gigitan bisa kita turunkan, jumlah anjing yang terinfeksi rabies juga bisa kita nolkan seperti itu. Oke, jadi ada sampel dari data 19.000 kasus gigitan tadi. Ada 300 hewan yang Terinfeksi rabies, kita ambil sampel dan mereka positif terinfeksi rabies. positif terinfeksi rabies. Nah, lalu kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan atau apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian? Yang itu kan yang 300 itu. Kita belum bicara masalah yang meninggal. Oke, Itu korbannya. korbannya. Jadi di antara 300 yang terinfeksi rabies, nah ada 4 orang yang meninggal disebabkan oleh kasus ini kayak gigitan rabies ini. Oke. Ya. Fix ya, 4 yang terdata ya. Yang Pak 4. Kadis, ya. Di Jembrano ada 2 orang, di Bandung 1 orang, dan di Buleleng 1 orang. Yang viral kemarin itu yang anak kecil itu. Ya, ya. Jadi untuk kebijakan di Dinas Pertanian, kebijakan Pemprov Bali lah ya. Satu, kita mempercepat melakukan vaksinasi. Kita lakukan itu. Kita putus ya terhadap HPR-nya, hewan penular rabiesnya. Ya, kita putus dulu di situ dengan cara memaksin anjing-anjing kita yang ada di Bali. Karena kalau lihat datanya di seluruh Indonesia itu Bali yang paling tinggi populasi anjing kita. Sekitar 600 lebih kurang ya, 599.000 ekor.
Kalau kita bulatkan sudah 600 itu. Ya. Itu kita percepat, kita melakukan vaksinasi dan setiap hari kita bergerak. Data harian ada 5.500 ekor yang sudah kita vaksin. Sudah divaksin. Ini data harian loh ini. Tetapi kalau kita melihat cakupan vaksinasi dari Januari sampai bulan per hari kemarin itu sudah 53% yang sudah kita vaksinasi. Itu setengah lebih kita sudah vaksinasi. Oke, jadi ini gerak cepat ya? Pak Gerak Anies, cepat. ya? Target saya sampai enggak sampai Desember lah. Sudah tervaksin seluruh anjing yang ada di Bali. Tapi sebetulnya ini program vaksin untuk anjing ini memang setiap tahun ada. Nah, itu Itu bagaimana kemarin? kemarin tahun 2022 itu kena kasus juga Bali, penyakit mulut dan kuku. Oke, ya. Penyakit mulut dan kuku, jadi kita fokus itu untuk mengenolkan kasus mulut dan kuku itu. Jadi kita agak sedikit ke rabiesnya begitu. Karena kita Fokusnya ke penyakit mulut dan kuku yang ada di sapi, kita kejar itu. Jadi kita pertama kali mengenol zero case-nya itu 0 kasus untuk penyakit mulut dan kuku itu adalah Bali, dan kita juga sudah mendapat penghargaan dari pusat. Karena kita kemarin melaksanakan G20 itu. Itu kita mengamankan Bali, gitu. Kita mengaman Bali. Jadi anjing yang tahun 2022 setengahnya kita vaksin. Keburu habis waktunya gitu. Habis waktunya. Tapi dan ini sekarang memang rentan kan? oh rentan banget. Rentan ya. Rentan banget rabies ya. Kalau Kondisi alam atau kondisi apa yang menyebabkan Bali gitu? Atau karena memang populasinya yang atau tabiat atau karakter anjingnya apakah memang diliarkan dalam tanda kutip? Nah, Gimana ini sih, Pak? dah. Apakah di sini gimana? Nah, ini saya minta juga kepada masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah anjing peliharaan masyarakat itu dibebas liarkan, gitu loh. Dibebas liarkan. Ada pemiliknya, tetapi dia liar seperti itu. Tidak dikandangkan maupun tidak diikat. Jadi sangat berpotensi untuk terinfeksi penyakit rabies. Di samping itu juga sering saya lihat itu anjing-anjing peliharaan semeton Bali, masyarakat Bali, makanannya tidak sehat. Dia mengais-ngais makanan itu bekas limbah-limbah dari rumah tangga, itu kan tidak sehat. Di samping itu juga kalau anjing ada pemiliknya, anjing rumahan yang diliarkan, kita juga kan punya anjing liar. Anjing liar beneran. Yang betul-betul liar. Iya, yang Tidak betul-betul ada liar. tuannya. Tidak ada tuannya. Kita kan tidak tahu anjing liar itu bisa jadi itu salah satu sumber daripada penyakit rabies ini. Karena antar anjing ini bisa. Iya, di antar anjing bisa bercengkrama, apalagi anjing itu yang diliarkan itu cewek pasti akan dikejar. Bener. Dia akan sedikit aja air liurnya masuk ke anjing kita, anjing rumahan kita, itu akan terinfeksi rabies gitu. Dan kebanyakan anjing-anjing yang manusia yang meninggal itu, yang tergigit oleh anjing korban itu, kebanyakan anjing peliharaannya sendiri. Oh, justru malah peliharaannya Iya, sendiri. anjing peliharaannya sendiri. Yang diliarkan. Tanpa menggigit tuannya dan tidak melapor ke petugas, akhirnya fatal akibatnya. Fatal akibatnya. Itu salah satu penyebab anjing liar ini. Pak Gadis, saya potong. Jadi kalau tadi dari kasus 19 kasus gigitan yang terekam, Iya, itu yang kalau terekam. tersebar dari Bali kabupaten, mana sih yang harus kita waspadai? Mana yang tinggi lah? Yang tinggi itu adalah Jembrano yang tinggi. Oh, Kabupaten Jembrana. Yang Jembrano. Karangasem juga tinggi. Beleleng juga tinggi. Itu. Yang tahun 2022. Ya, Kalau sekarang 2023 2023 rata-rata ya hampir masih Jembrano masih. Jembrana masih. Iya, Jembrano. Maksudnya ini supaya untuk lebih waspada lah. Iya, waspada. Jadi ada, Betul. Kalau kita tidak aware dari sekarang, potensi meningkatnya tinggi. Iya, betul. Cuaca lagi begini juga ya Pak Kadis ya. Ya, Mungkin ada betul. pengaruh juga. Makanya kami mempercepat untuk melakukan vaksin. Kita putus dulu di anjingnya, di hewannya. Dan kita juga mengharapkan anjing-anjing liar itu akan kita eliminasi yang tidak ada pemiliknya. Oh, Ya, gitu. Yang tidak ada pemiliknya. Ya, itu jelas itu tidak ada, kan mengganggu. Mengganggu banget. Gitu. Jadi ini peran serta pemilik masyarakat yang memiliki ini penting banget ya Dok. Penting Pak banget. Kadis ya. Supaya kita juga bisa memantau apakah hewan ini bertuan atau tidak bertuan. Iya, itu. Yang tidak bertuan ini yang relatively Kita petakan dulu, Pak. Nah, Kita target dulu kira-kira di daerah mana banyak anjing liar, baru kita akan sasar daerah itu. itu yang akan dieliminasi Iya, kan, akan bahasa kita. eliminasi. Karena potensi Itu untuk kita penyebaran hati-hati rabiesnya banget tinggi. tadi. Ya, seperti itu. Oke.
Jangan sampai kita menyasar anjing yang ada pemiliknya. Itu sangat itu. Nah, apa Pak Kadis yang ingin disampaikan kepada kepada masyarakat terkait dengan apa hewannya, kemudian tentang program vaksin, kemudian untuk ke depan supaya semuanya sehat lah. Ya. Pak Kadis. Jadi bagi masyarakat kita dimanapun berada, karena penyakit rabies ini sangat berbahaya buat kesehatan kita. Kalau digigit oleh anjing, ya jangan sampai menunggu anjing itu mati dulu. Karena karena SOP dulu, setelah digigit kira-kira 4 atau 5 hari anjing itu mati. Bagaimana kita bisa mengetahui anjing itu terinfeksi? Kita nggak bisa sekarang, Pak. Begitu dia menggigit langsung dibunuh oleh pemiliknya. Bagi yang menggigit, yang tergigit itu susah itu menentukan 4 atau 5 hari itu sudah mati. Kalau digigit oleh anjing liar, kalau kita menunggu 4 sampai 5 hari, yang namanya anjing liar begitu habis menggigit dia kabur, pergi ya, lari ke tidak. Nah, itulah makanya masyarakat kita harus cerdas sedikit. Begitu digigit oleh anjing, cepat lakukan. Cuci 10 sampai 15 menit. Cuci dengan air mengalir. Bersih banget dengan menggunakan sabun. Setelah itu baru kita gunakan alkohol atau yodium ya. Yodium. Setelah itu, nah ini yang penting banget kuncinya adalah nanti Kadis Kesehatan yang menyampaikan, lakukan PAR di manusianya, di orangnya. PAR itu 4 kali PAR. Pertama disuntikkan 2 kali, setelah disuntikkan 2 kali, minggu depannya disuntik lagi sekali, minggu depannya lagi disuntik 2 kali. Saya jamin 100% aman. Kalau ini tidak dilakukan, karena masa inkubasi tergigit anjing rabies ini 2 sampai 8 minggu. 2 sampai 8 Ya. minggu. Setelah digigit ya sampai sebelum habis masa inkubasi kita merasakan aman-aman saja. Biasa tidak merasakan apa-apa. Nah, setelah itu habis masa sudah menyerang susunan otak kita, pusat saraf otak kita sudah keluar gejalanya, sudah muncul gejalanya, mual-mual, demam, pusing-pusing, takut sama air, sama kasusnya kayak anjing itu, anjing gila itu sama. Takut sinar. Takut sinar matahari, takut keramaian gitu loh, takut Jadi keramaian. ada perubahan perilaku. Ada ya? perubahan perilaku, Ya. betul itu perubahan perilaku. Itu 100% pasti akan meninggal, tidak bisa ditawar lagi. Apabila tidak dipar. Ya, apabila tidak dipar dan muncul gejala. Setelah muncul gejala, dipar itu tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Itu mubasir. Nah itu, makanya sekarang Nah, ini penting. penting banget itu. Penting. Jadi misalnya ada gigitan, Ya. kita kan belum tahu ini rabies tidak rabies. Ya. Tetapi sebaiknya Vaksin, lapor dan minta lapor, vaksin. Segera. Nah, Nah, terakhir Pak Kadis, ya. himbauan kepada hewannya. Bagaimana dengan vaksin, rutinitasnya seperti apa, kemudian kemana kalau masyarakat ingin vaksin. Kalau tidak salah kan Dinas Pertanian juga punya program untuk vaksin. Iya, punya program. Silakan Pak Kadis. Jadi untuk vaksin kita jangan khawatir, kita cukup. Justru sampai akhir tahun nanti vaksin kita justru lebih, Pak. Justru lebih itu vaksin kita, cukup banget. Itu jangan khawatir untuk vaksin di PAR. Dan gratis ya? Gratis. Gratis. Kita sudah keliling melaksanakan atau melakukan gebiar-gebiar vaksin rabies. Datanglah ke Dinas Pertanian, akan kita layani. Berapapun ada kita layani. Dan dibuka setiap hari Dan ya? dibuka Tidak- setiap tidak hari. harus Kapanpun, kecuali mungkin Sabtu Minggu ya. Ya. Sabtu Minggu. Hari Kalau kerja ya? ya hari kerja. Kadis. Gitu, seperti itu. Dan lagi satu, karena populasi kita setiap tahunnya meningkat nih Pak. Ya, anjing Pak, berapa jumlah putingnya? Kalau dia melahirkan itu segitu dia punya anak gitu loh. Segitu dia punya, kan banyak banget ini. Jadi populasi anjing itu setiap tahun itu meningkat terus. Anjing itu 1 tahunnya 2 kali melahirkan Pak. Begitu banyaknya anjing kita di Bali. Nah untuk itu mari kita sama-sama menekan populasi anjing kita di Bali. Salah satunya adalah sterilisasi yang bagi betina, anjingnya betina potong ya, biayanya murah kok, bisa gratis kalau datang ke sini. Bagi anjing yang pejantan kastrasi, diteres kalau biasa Balinya, jadi tidak bisa kawin dia. Di vasektomi ya? Di vasektomi. Vasektomi. Nah itu, karena selama ini diremehkan rabies itu, gitu. ini Sangat diremehkan. Jadi sudah ada timbul kesadaran ya? Timbul kesadaran. Bahwa memang hewan-hewan untuk kepentingan dirinya sendiri Iya, dulu, di keluarganya sendiri juga.
sekarang hampir tiap hari ada yang bawa anjing ke sini. Anjing, kucing gitu. Kalau monyet sih saya sendiri takut itu karena kan galak banget itu. Kita yang datang ke rumahnya untuk melakukan vaksin. Gitu. Ya, jadi ini tidak cuma anjing, untuk yang Kucing, peliharaan kucing yang dan relatif monyet. dan kera Itu, monyet ya, ini. kera. Tapi memang lebih banyaknya kita memang di anjing dan Iya di anjing. kucing Ya. yang Ya betul. berdampingan kita Ya, dalam rumah dekat tangga banget dengan sehari. kita. Matur suksma Pak Iya, Kadis sama-sama. atas waktunya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa landainya bisa kita tekan. Oh bisa. Dan target kita tahun 2024 Pasti. sudah Kita lakukan berbagai cara nanti, lebih optimal lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kita punya target. Kemarin kita tidak punya target. Gitu. Sekarang kita harus target. Dengan target itulah kita lebih semangat lagi untuk mengejar target itu. Saya sengaja pasang target tahun 2028 Bali bebas, baik itu di 2024. anjing 28. Oh 2028. Itu kan 5 tahun. Oh. Saya pasang 5 tahun, bisa saja tahun depan terus sudah bebas semuanya. Siap. Ya. Oke, Matur suksma, terima kasih. Pak Kadis. Terima Sama-sama. kasih. Salam sehat Oke, selalu. Sehat. Ya. Nah saudara, jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan menjumpai Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kita ingin konfirmasi terkait dengan korban gigitan yang data terakhir yang kami dapat adalah 4 yang menjadi korban meninggal dunia. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On.